الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dalam beberapa majelis ta'lim yang telah lalu, rupanya kita lupa membuka majelis-majelis ini dengan mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya pada majelis ini kita tidak lupa. Marilah kita bersama-sama membaca salawat. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Diktat yang ada di hadapan saudara-saudara adalah diktat yang kedua. Sebenarnya lanjutan daripada diktat yang telah kita selesai mengulasnya pada malam Kamis yang lalu. Kalau pada malam Kamis yang lalu saya turunkan judulnya tentang persoalan pemuda, dan yang pada hakikatnya tidak melampaui batas, sebab dia juga hasil daripada ulasan seorang pemuda. Kita sama-sama mendengar apa musabab daripada penyakit yang menghinggapi kebanyakan pemuda dunia Islam sekarang, yaitu lesu. Lesu dalam banyak persoalan, sehingga sungguh masalah itu perlu kita sama-sama selesaikan sampai kepada terapinya, sampai kepada pengobatannya. Diktat ini mulai saya akan bicara tentang pengobatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebab utama dan pertama adalah kekosongan norma-norma dalam hati seorang pemuda, menyebabkan terjadinya apa yang kita bicarakan pada malam Kamis yang lalu. Kalau jiwa seorang pemuda kosong, rohnya tidak terisi oleh sesuatu, atau dengan bahasa kedokteran tidak diberikannya vitamin-vitamin yang diperlukan, maka sudah jelas roh itu akan lesu, dan lesunya roh akan menarik juga lesunya badan, lesunya otak, lesunya segala-galanya. Jadi sebagaimana juga badan memerlukan vitamin dan makanan, roh juga memerlukan vitamin dan makanan. Makanannya adalah yang kita sajikan pada malam ini, yang kita lihat bersama di diktat nomor 2 ini. Jadi masalahnya harus kita perbaiki hati.
Atau dengan kata lain, perbaikilah roh. Kalau rohnya segar, tidak mungkin itu pemuda dan pemudi terserang penyakit loyo atau lemes. Dia pasti segar. Segar ingatannya, segar pikirannya, segar segala-galanya. Jadi masalahnya adalah al-iman. Jadi cabang iman. Ada yang menyangkut hati, yang harus bertempat tinggal di dalam hati. Dia harus menguasai itu hati. Ada cabang-cabang iman yang harus mengikuti lidah. Sebab dia ada bertalian dengan lidah. Dan ada cabang-cabang iman yang harus digerakkan oleh seluruh anggota badan. Kalau sekujur tubuh manusia, dari hatinya, lidahnya, dan seluruh anggota badannya tergerak dalam orbit iman, maka sungguh akan terobatilah segala penyakit yang kita lihat dan kita rasakan sedang menyerang kalangan pemuda kita, khususnya pemuda Islam, yang merupakan satu-satunya modal buat umat Islam, satu-satunya harapan untuk memperbaiki masyarakat kita, untuk kita serahkan amanat-amanat di bahu mereka di kemudian hari. Jadi kewajiban-kewajiban terhadap Allah itu bersangkutan, ada yang bertalian dengan roh, ada yang bertalian dengan jasad, ada kewajiban bertalian dengan akal, ada yang bertalian dengan masyarakat, ada yang bersangkutan dengan akhlak. Karena itu kita bicarakan sekarang tentang al-imanu billah. Seorang muslim yang mempercayakan akan adanya Allah secara konsekuen, secara tekun, penuh pengertian, maka muslim itu tidak akan gunjing dalam hidupnya. Dia pasti stabil. Ayat-ayat dalam Al-Quran yang membicarakan tentang hal ini banyak sekali. Antara lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk melalui hatinya. Hatinya akan bersinar, menyinari petunjuk, menyinarkan petunjuk dan hidayah serta taufik. Dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Barang siapa yang menjauhkan akidahnya daripada segala taghutisme, lalu ia betul-betul berpegangan dengan iman kepada Allah, mengimankan Allah sesungguh-sungguhnya, sebenar-benar arti iman, maka ia betul-betul berpegangan dengan satu tali yang tidak goncang, tidak akan ada, tidak terlepas lagi tali itu. Allah Maha mendengar dan mengetahui. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, pada malaikatnya, pada kitab-kitabnya, pada utus-utusannya, dan pada hari akhir nanti, maka sungguh orang itu telah sesat sejauh-jauhnya kesesatan. yakni kalau diumpamakan dengan bahasa kita, orang yang kesasar itu jauh nyasarnya, sudah tidak akan ketemu lagi pada jalan yang seharusnya ia liwati. Ayat yang lain Allah berfirman, dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Demikian itulah Tuhanmu sekalian wahai manusia, tiada Tuhan melainkan Dia, pencipta segala-galanya, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. U'buduh, artinya sembah itu artinya
dalam arti kata kita berkhusyuk menghadap dia dan menyerahkan segala-galanya kepadanya sebagai satu-satunya zat yang pantas disembah. Ayat yang lain Allah berfirman, fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu. Sesungguhnya Tuhanmu ini adalah Tuhan yang esa, maka kepadanya lah harus kamu menyerahkan segala aktivitamu, segala pikiranmu, segala sesuatu dalam hidup dan segala perjuanganmu. Ayat yang lain yang sudah sering kita baca yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, carilah jalan sampai kamu capai takwa yang sesungguh-sungguhnya, dan jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali di dalam keadaan muslim yang menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan sambutlah seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keduanya ini memanggil kamu untuk sesuatu yang menghidupkan kamu. Sekali lagi, untuk menghidupkan kamu. Kalau kita sambut panggilan Allah, ajakan Allah, banyak seruan-seruan Allah dan Rasulnya. 5 kali azan, itu seruan, itu panggilan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita sambut itu apa tidak? Allah menyuruh kita bertakwa, kita takwa apa tidak? Itu seruan, itu panggilan, ajakan. Kalau kita sudah menyambut panggilan Allah dan Rasulnya untuk yang menghidupkan kita, maka kita betul-betul sambut panggilan itu, maka kita akan hidup betul. Jadi hidup itu hidup kita punya roh, hidup kita punya akal, hidup kita punya pikiran, segar, terasa seperti gembira selalu, tidak pernah disentuh oleh kesusahan dan tidak pernah disentuh oleh ketakutan. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, memang barang siapa yang menyerahkan mukanya, fikirannya, semuanya, segala-galanya kepada Allah dalam keadaan dia bekerja lurus, maka ganjarannya tersimpan di sisi Tuhan dan dia tiada takut dan tiada menyesal di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini juga panggilan, ini juga seruan. Wahai kaum pemuda dan pemudi, wahai kaum muslimin dan muslimat, kepada Allah lah kamu harus bertawakal kalau kamu betul-betul mukmin. Ini ayat dalam surat kelima, ayat ke-26. Kemudian Allah menyuruh kita berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata, Tuhanmu berkata, mohonlah kepadaku, mohonlah daripadaku segala sesuatu yang kamu maukan. Nanti kami akan sambut, kami akan loloskan, kami akan kabulkan permintaan. Ma'asyiral muslimin, demikianlah ayat-ayat yang menyangkut iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat. Dan tiap hari terbit, hari itu seakan-akan mengatakan kepada kita, khususnya kepada pemuda dan pemudi, saya ini adalah ciptaan Allah yang baru untukmu wahai anak Adam. Terhadap segala perbuatanmu sepanjang hari ini aku ikut menyaksikan, aku ikut mencatat. Maka rebutlah aku, jangan kau tinggalkan aku sia-sia.
Jangan sembrono engkau menghadapi aku. Walaupun engkau masih muda. Karena aku tidak akan kembali menghadapi engkau lagi sampai hari kiamat. Tiap hari seakan-akan berbicara begitu kepada kita. Yang menghadapi kita satu hari ini, besok tidak akan kembali. Tidak ada satu hari akan kembali lagi. Jadi kita mesti rebut kesempatan masih hidup untuk berbuat baik. Tidak menyia-nyiakan umur, tidak menyia-nyiakan waktu. Ini dapat dimengerti kepada orang, dapat dimengerti oleh orang yang percaya kepada Allah, percaya pada hari balasannya. Karena itu, dari cabang-cabang iman yang menyangkut hati adalah iman bimalaikatihi, mengimankan malaikat-malaikat Allah, kemudian mengimankan kitab-kitab Allah, mengimankan kepada rasul-rasul Tuhan. Yang pertama Adam, yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala konsekuensinya kita percayai. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu kita ketahui dan perlu kita juga kita amalkan. Insyaallah kalau sudah selesai seri ini, kita akan mengadakan ikrar bersama. Jadi tidak cuma kita mengetahui. Jadi kita harus melatih diri untuk mengetahui dan bersedia untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Baru ada artinya ilmu itu. Percaya pada takdir, baik yang kita rasakan baik maupun yang kita rasakan enak maupun yang kita rasakan kurang enak. Kita harus percaya bahwa itu takdir. Mengimankan, menerima dan mengakuinya sedalam-dalam arti pengakuan. Setelah itu semua, maka kita harus cinta kepada Allah, mahabbatullah. Dalam salah satu ceramah di sini saya katakan, tanda-tanda seorang cinta kepada Allah adalah mengamalkan segala perintah Allah, ingin ketemu dengan Allah, senang mendengar kalimatullah, yakni Al-Quran. Seorang yang hatinya terbuka apabila mendengar Al-Quran, seorang yang hatinya senang apabila dia mulai ambil air sembahyang untuk menuju kepada salat, ketahuilah bahwa dia betul-betul cinta kepada Allah. Kalau orang dengar azan, dia sudah sumpah pergi ke masjid, emoh, ketahui bahwa dia belum cinta kepada Allah. Dia tidak mau seperti mau meloloskan diri dari janji akan bertemu dengan Allah, yaitu menghadapi dia dalam salat. Tanda cinta kepada Allah adalah seperti tadi, suka mendengar firman Allah daripada mendengar suara manusia. Lebih baik dia mendengar suara Al-Quran. Dan di zaman-zaman di mana orang akan diperhitungkan kalau bicara, mungkin disalahkan orang kalau bicara, di zaman orang mungkin ditutup mulutnya untuk tidak bisa bicara, maka paling baik bicara dengan Allah, baca Al-Quran. Apalagi buat pemuda. Seperti saya katakan tadi, pemuda adalah kekosonganlah yang menyebabkan keluyuan tadi. Kalau tidak kosong hatinya, tidak pongang rohnya, tidak mungkin dia loyo. Dia pasti seger, pasti sehat. Ada entusias, ada kemauan, ada rencana, ada cita-cita, dan begitu seterusnya. Sesudah itu, dia harus cinta kepada Rasulullah SAW. Syarat antara syarat-syarat iman, selain daripada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya Muhammad SAW. Sayyidina Umar pernah bersatu waktu seperti ingin menyatakan isi hatinya kepada Rasulullah SAW. Menyatakan, ya Rasulullah, saya ini sekarang alhamdulillah sudah mencintai engkau lebih dari segala-galanya, lebih daripada istriku, lebih daripada anakku, lebih daripada harta bendaku, kecuali diriku sendiri. Rasulullah SAW mengatakan, belum ya Umar, belum sempurna imanmu, sehingga engkau mencintai aku lebih daripada dirimu sendiri. Umar radhiyallahu taala anhu berkata,
Kalau begitu ya Rasulullah, maka mulai sekarang inilah aku akan lenyapkan cintaku pada diriku sendiri untuk melebihkan, menambahkan cintaku kepadamu. Ma'asyiral muslimin, tahukah saudara apa tanda-tandanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang paling menonjol tanda itu adalah mengamalkan sunnat Rasul, mentaati ajaran Rasul, membanyakkan salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda-tandanya. Sampai di mana kita mengamalkan sunnat-sunnat Rasul? Kalau belum tahu, kita wajib belajar. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita kerjakan seperti itu. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Kalau beliau bangun malam, kita latih diri untuk bangun malam. Sampai kita merasakan lezatnya orang bangun malam. Kalau Rasulullah SAW salat qabliyatul zuhur, qabliyatul asr, sebelum salat asar dia salat, kita ikuti. Itu dulu. Sampai kita rasakan lezatnya orang salat qabliyatul asr. Waktu taraweh, kita ikut taraweh, itu sunnah. Tidak satu pun sunnat Rasul SAW yang kita mesti tinggal. Kalau dia memakai siwak, kita belajar punya siwak. Beliau suka membaca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Beliau suka mendengar orang membaca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Beliau ada rentetan doa, rangkaian doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Marilah kita sama-sama mempunyai buku tentang doa-doa itu. Kalau bangun pagi, apa yang dibaca, kita ikuti. Artinya kita nanti akan menarik suatu aliran seperti aliran strom yang kita tarik daripada satu kawat besar kepada roh kita, dan roh kita nanti segar. Segala pekerjaan kita gampang, pikiran kita terbuka, terang. Sumpah dan susah, menyesal itu tidak akan dekat pada kita sama sekali. Tapi janji kita harus cinta kepada Rasulullah SAW, mengamalkan semua sunnat yang kita ketahui. Yang belum kita ketahui kita pelajari sampai kita ketahui. Jangan ada yang ditinggalkan sama sekali. Kemudian al-hubbu wal bughdhu fillah, mencintai, kasih atau benci karena Allah. Bukan kita kasih dan benci karena sesuatu. Kasih dan benci karena Allah itu adalah kita mengasihi orang, bukan kasih karena duitnya, bukan kasih karena kedudukannya, bukan kasih karena keturunannya, bukan kasih karena itu dan ini, tetapi karena betul-betul ini manusia pantas dikasihi, pantas disayangi karena Allah. Jadi orang-orang yang soleh kita kasih, orang-orang yang tidak soleh kita benci. Benci amalnya, benci perbuatannya, bukan personnya tapi perbuatannya kita benci. Karena itu kita jauhi segala yang tidak soleh itu. Al-ikhlas. Kemudian ini daripada iman, cabang-cabangnya iman adalah al-ikhlas. Ikhlaskan segala sesuatu karena Allah. Jangan sampai berbuat sesuatu karena ada latar belakangnya. Karena itu banyak perbuatan kita dan pekerjaan kita yang gagal. Dan malah banyak orang yang bekerja lalu kecelik. Maaf kalau saya boleh memakai kata kecelik. Sebab dia kira ini akan terjadi begini, terbalik, terjadi sebaliknya. Karena soal ikhlas. Itu sebabnya an-niyah, kata orang Arab, matiyah. Niatmu sama dengan kendaraanmu. Dia akan menyampaikan engkau di mana engkau tuju. Kalau niatmu serong, dia nanti akan menyampaikan Anda ke jalan yang serong tadi.
Kalau niatmu lurus, kau akan disampaikan oleh niatmu dengan takdir Allah ke tempat yang lurus itu. Jadi ikhlas. Niat menentukan bukan saja pahalanya di hari kiamat, tetapi juga sukses atau tidak suksesnya amalmu itu. Lalu taubah. Yang ke-11, taubah. Taubah itu bahasa Indonesianya tobat. Siapa di antara kita yang kira-kira tidak berdosa? Semua kita ini berdosa. Tapi tidak semua bertobat. Ini gapnya. Ini persoalannya. Di sini letak ketidakcocoknya. Orang yang sudah tahu berdosa, kenapa tidak sama-sama mengindahkan peraturan dan toto kromonya orang yang salah minta maaf? Ini soalnya. Dan karena ini berlarut-larut, khususnya di kalangan pemuda yang kadang-kadang kita lupa masih muda, masih mempunyai cita-cita tinggi, dan dia lupa akan cepat-cepat tobat. Lalu ada satu bundelan dalam hatinya, ikatan yang seperti sesuatu yang tidak enak dirasakan, menyebabkan dia gelisah, menyebabkan dia sumpah, menyebabkan dia macam-macam. Sebab sebetulnya masalahnya masalah dosa belum diselesaikan dengan yang kita durhakai, yaitu Allah. Jadi kalau saya boleh mengharapkan, adalah kita semua ini harus kita akui kita ini berdosa. Ya Rabbana atarafna, kita akui ya Allah kita berdosa. Begitu saja. Tetapi syarat-syaratnya orang tobat adalah tidak kembali lagi kepada dosa itu. Jadi masing-masing mesti sedar bahwa yang menindakkan dosa A harus dia bertobat dan tidak lagi mendekati pekerjaan itu. Yang suka main, kami tobat. Artinya pertama-tama syarat taubatnya itu dia janji bahwa dia tidak akan main lagi. Selesai. Yang minum, tobat, tidak akan minum lagi. Allah pasti akan mengampuni dosanya itu. Jadi kalau ditanya siapa di antara kita yang tidak berdosa, tidak akan ada orang bilang saya tidak berdosa. Itu tidak mungkin. Kalau ada orang mengacung mengatakan saya tidak berdosa, katakan pada dia bahwa Anda melampaui batas, Anda dusta. Kullukum khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Kamu semua ini pasti sudah pernah melakukan dosa, ataukah kecil ataukah besar. Tapi sebaik-baik di antara kamu yang pernah melakukan dosa adalah orang yang mau bertobat. Jadi kalau dosa dibiarkan, dia menitik satu titik di dalam hati, lantas dosa lagi, satu titik hitam lagi, akhirnya hati kita ini sudah merupakan titik hitam semuanya. Dan kembalilah firman Allah mengena kita, yaitu kalla barrana ala qulubihim. Sebenarnya hati mereka sudah hitam gelegam, sudah ada endapan dan karat-karatnya dosa. Itu berat pencuciannya. Yang ke-12, al-khauf, takut. Di sini terselit sebagian daripada al-iman. Takut apa? Apa yang kita takuti? Yang kita takuti itu siksanya Allah. Yang kita takuti itu kalau kita menerjang larangan Allah tanpa kesadaran. Yang kita takuti itu satu kali sebetan daripada Allah yang menyebabkan kita tidak bangun lagi. Berapa banyak manusia yang mengira bahwa dia sudah tidak ada perhitungan, tiba-tiba mendapatkan perhitungan sekali daripada Allah dan dia buyar, tidak bangun lagi. Riwayatnya tertutup dari dunia ini dengan sejelek-jelek takhtim, karena dia tidak mempunyai satu sifat al-khauf, tidak takut, tidak ingat. Jadi takut itu wajib
Tapi yang kita takuti Allah. Takut kita berbuat salah, itu minal iman. Kita takut bertindak kepada sesama kita tidak jujur, itu juga termasuk daripada iman. Jadi takut itu perlu. Biasanya orang yang sudah mengimankan bahwa segala amalnya akan diperhitungkan oleh Allah, biasanya dia sudah pasti takut. Sudah pasti. Tidak sembrono, begitulah kata orang Jawa. Artinya dia tidak berbuat semau-maunya. Kalau dia sudah betul-betul percaya pada Allah dan hari kemudian. Sesudah takut ada imbangannya, ar-raja, mengharap. Berkata salah seorang ulama, kalau dikatakan oleh Allah bahwa orang semua ini akan masuk neraka kecuali seorang yang akan aku masukkan surga, maka aku akan tidak putus asa. Aku pasti masih mengharapkan akulah yang satu itu. Begitu kata ba'dul auliya. Dari besarnya dia punya kecuali satu akan masuk ke aku, akan ku masukkan neraka, maka aku takut bahwa akulah yang satu itu. Jadi takut kepada Allah dan mengharap itu harus seperti kedua sayapnya burung. Jangan satu melebihi yang satu, harus ada balance, ada imbangan antara takut dan raja. Kemudian asyukur. Yang ke-14, asyukur. Syukur itu artinya ya syukur juga bahasa Indonesia. Apa artinya syukur? Itu terima kasih. Terima kasih itu bisa saja dengan mulut. Ini tidak cukup. Seorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang murah. Dia mengatakan alhamdulillah. Sudah memadai tetapi tidak cukup. Asyukrulillah juga sudah syukur tapi tidak cukup. Hendaknya apa yang diberikan oleh Allah tadi dia dapat mempergunakannya untuk yang diridhai oleh Allah. Jadi dia lihat apa kekurangan-kekurangan umat Islam. Dia lihat lebih dahulu apa kekurangan familinya. Kalau ada familinya yang berkekurangan, dia salurkan sebagian dari kelebihannya ini kepada famili. Dia dapat dua. Dapat sedekah, dapat silaturahim. Kemudian lihat ahwalul muslimin. Apa kekurangannya umat Islam? Ada yang membangun langgar, kekurangan nafkah, dia ada kelebihan, dia salurkan ke langgar itu. Kadang-kadang satu batu bata itu yang kita belikan untuk satu masjid atau satu tempat ibadah atau satu tempat ilmu, satu bata itu cukup memasukkan kita ke surga asal dengan ikhlas. Sebab yang akan memberi balasan ini adalah Maha Kaya. Kalau dia terima satu amal, dia akan pupuk itu amal, dia tambah, dia pelihara. Seperti kata Rasulullah SAW, seperti salah seorang di antara kamu memelihara kambingnya atau kudanya. 25 tahun kambing 10 sudah jadi sekian ratus. Begitu juga kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita lihat satu bata artinya kecil, sudah kita lihat lain balasannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-wafa, menetapi janji. Banyak di antara kita ini yang alpa, tidak perhitungkan masalah janji. Janji apa yang kita mau kerjakan yang baik, kita tepati. Janji kepada teman, itu minal iman. Jadi cabang-cabangnya iman ini banyak. Kalau kita gunakan seluruhnya, nanti dalam diktat kedua ini, dalam diktat berikut ini, saya kasih sambungannya. Dan kita semuanya kita kerjakan, artinya ada 70 cabang lebih. Ini di sini ada 23. Kalau kita bisa mengerjakan 70 sekian cabang itu,
maka kita sudah tidak mungkin terserang oleh salah satu penyakit roh sama sekali. Kita akan merupakan satu manusia yang segar, kuat, dan manusia yang dikatakan wali, sudah bisa dikatakan wali Allah. Kalau kita bisa genapkan yang 70 sekian cabang ini, 73 atau 74. Sebab Rasulullah SAW sendiri bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha la ilaha illallah. Iman itu adalah 74 atau 73 cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah membuang sesuatu yang mengganggu perjalanannya orang Islam. Seperti ada batu, kerikil atau apinya rokok menyala di jalan, itu kita matikan supaya tidak ada orang yang jalan tidak pakai sandal lalu mengena kakinya terkena api itu. Itu juga minal iman. Atau ada sesuatu yang akan mengganggu kendaraan-kendaraan orang, itu kita lalukan dari jalan. Itu juga termasuk dari cabangnya iman. Kemudian as-sabr. Jangan tanya saudara-saudara tentang pahalanya sabar dan sangkutnya sabar dengan seorang mukmin. Dia bilang seorang mukmin itu, Rasulullah SAW bersabda, kullu amril mu'min ajab. Kalau dia terkena suatu malapetaka, kemudian dia sabar, maka malapetaka itu menjadi baik buat dia. Kalau dia dapat sesuatu yang baik, in asabathu sarra'a fasyakar kanat khairan lah. Kalau dia terkena suatu kesenangan, mendapat kesenangan, kemudian dia syukur, maka kesenangan itu akan menjadi baik buat dia. Terkena malapetaka, lalu dia sabar, maka malapetaka itu menjadi baik buat dia. Dan Nabi Muhammad SAW memberi catatan bahwa ini cuma spesial buat seorang muslim, buat mukmin. Selain mukmin tidak ada ini. Saya kira hadis itu diriwayatkan oleh Muslim. Dan itu tidak akan ada kecuali untuk kaum muslimin saja. Yang ke-17, ar-ridha bil qada. Jadi sabar dengan ridha bil qada ini saudara sekandung. Ada orang terkena satu masalah, dia rasakan kurang enak, dia seakan-akan tidak menerimakan itu, tidak rela. Bukti-buktinya dia ngersulo sana, wadul sana, wadul sini, saya rugi, saya begini, saya begitu. Seakan-akan melaporkan apa yang dikenakan oleh Allah kepadanya kepada sesamanya. Jadi apa yang dikenakan oleh Allah kepadanya dilaporkan kepada sesama manusia. Jadi tidak ada ridha dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak bisa kita pasti menerima takdir. Tidak ada jalan lain. Lolos dari takdir itu tidak bisa. Betapapun pandainya seorang manusia, takdir Allah akan lebih kuat, akan lebih cepat mengena dia. Sebelum dia ngatur langkah untuk selamat, dia sudah kena takdir. Kalau memang Allah akan mengenakan dia kepada takdir. Makanya kaum mukminin mendoa, ya Allah, kalau saya terkena takdir, ringankanlah takdir itu. Atau berilah aku sabar dan menerima takdir itu. Rabbini biqada'ik. Itu ada doa dari antara doa-doa Rasulullah SAW. Jadi menerima qada. At-tawakkul artinya tawakal. Kalau seorang mukmin kekurangan tawakal, maka sama dia kekurangan sesuatu alat yang betul-betul cepat menyampaikan dia kepada tujuannya. Ada orang kurang tawakal. Dia merasa dia bisa mengatur sesuatu. Sudah diatur, dia mundur, dia tidak senang, dia tidak begitu sebab dia kurang tawakal, kurang ngepas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
dia tidak bisa senang, dan perbuatannya dan pekerjaannya tidak bisa maju, hanya karena kekurangan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam ayat yang tadi saya baca, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, artinya dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Dalam ayat yang lain, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kamu harus bertawakal kalau kamu betul-betul mukmin. Jadi istikharah itu termasuk salah satu dari asbab at-tawakkul. Seperti mana saya terangkan di Masjid Jarhum, istikharah itu salah satu dari cabang iman dari seorang yang mengerti arti tawakal. Jadi apa yang akan kita kerjakan, kita istikharahkan. Kita rembukkan dengan Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu. Sesudah itu kita kerjakan tanpa ragu-ragu, tawakal. 19. Ar-Rahmah. Apakah mungkin saudara bayangkan ada seorang mukmin kepada Allah dan hari kiamat tetapi hatinya tidak ada rahmatnya? Itu tidak mungkin. Rahmah dengan iman itu akan bertemu di dada satu manusia. Jadi iman dengan qasawah tidak mungkin bisa ketemu. Sebab iman itu lawannya qasawah. Orang yang percaya kepada Allah, orang yang akan cinta karena Allah dan membenci karena Allah, mustahil dadanya akan sunyi daripada rahmah. Dia mesti ada belas kasihan. Kalau kita lihat junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sejarah beliau bukan saja kepada manusia, kepada bukan manusia pun dia sayang. Dia pernah menegur beberapa orang yang mengangkatkan barang-barang yang berat di atas seekor unta. Kenapa kamu siksa hewanmu sampai begitu? Kadang-kadang kita juga melihat itu kuda yang menyeret dokar, dipikuli, dinaiki manusia lebih daripada mustinya, kemudian pakai barang-barang. Kita lihat kuda itu, kita kasihan pada kuda. Seharusnya kita tegur teman kita, supir itu, mengatakan, kasihan ini hewan, kamu beratkan dia lebih daripada daya kekuatannya. Itu minar rahmah. Rasulullah SAW kalau mendengar tangisan bayi atau anak kecil, salatnya diringankan. Artinya dengan kata kita lebih cepat. So mungkin ibunya sedang menjadi makmum di belakang Rasulullah SAW. Barangkali ibunya mau nyusui itu anak, atau itu anak sedang apa-apa, dia terpaksa meringankan salatnya untuk memberi kesempatan cepat kepada ibunya melihat anaknya. Itu juga minar rahmah. Itu yang dikatakan rahmah. Beliau sendiri kadang-kadang melihat tangisan cucunya Al-Hasan atau Husain kalau beliau lewat di rumah Fatimah, anaknya. Beliau mengatakan, ya Fatimah, tolong diamkan anakmu ini. Suara tangisnya itu mengganggu perasaan. Artinya dia itu kasihan, rahmah. Memang dada seorang mukmin, apalagi junjungan kaum mukminin yaitu Rasulullah SAW, sudah pasti dadanya penuh dengan rahmah. Ini juga perlu kita juga pelajari dan kita latih diri menjadi seorang yang rahim. Sedang rahmah juga sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam ayat, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Rahmatku ini meliputi segala-galanya, segala benda. Padahal menurut hadis yang sahih, jadi 1% saja dari rahmatnya Allah yang meliputi jagat raya ini. Yang 99% disimpan untuk akhirat. Begitu hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi 1% itu meliputi manusia begini, saling kasih sayang, saling cinta, saling ibu kepada anaknya, maaf-maaf, ayam kepada kutuk-kutuknya itu, babon itu kepada kutuk-kutuknya, itu dari rahmat yang 1% itu.
yang 99% disimpan oleh Allah untuk akhirat nanti. Bayangkan betapa besarnya itu 99%, orang 1%-nya kayak gini. Sehingga ada orang bilang mungkin sampai setan pun tidak akan putus asa dari rahmatnya Tuhan nanti, saking besarnya rahmat di akhirat bagi seorang mukmin dan muslim. Ma'asyiral muslimin, yang ke-20 at-tawadhu'. Apa tawadhu' itu? Tawadhu' itu sebetulnya rendah hati, asor. Tidak mungkin seorang muslim tidak tawadhu'. Apa yang disombongkan oleh seorang muslim yang mukmin? Saya kira dia sudah tahu dirinya, dari mana asalnya, dari apa benda asalnya dia, dan akan dikemanakan dia. Dia bawa apa di perutnya, bawa apa di telinganya, bawa apa di kupingnya. Semuanya itu rupanya tidak pantas disombongi. Seorang mukmin sudah tahu dirinya, bahwa dia itu mesti asor, mesti merendahkan hatinya, khususnya terhadap sesama muslim. Kalau sampai seorang muslim terhadap sesamanya menunjukkan dia punya kecongkaan dan kesombongan, itu sebetulnya imannya belum manggon, perlu koreksi. Ruhama'u bainahum asyidda'u 'alal kuffar. Kalau terhadap lawan entah lagi, tapi kalau sama muslim itu sudah pasti rahmat dan kasih sayang. Tidak boleh ada dendam khusumat terhadap sesama mukmin. Kalau dia salah kita tegur. Tidak menjadi soal apakah yang ditegur ini menerima dengan baik atau marah. Itu tugas saudara, harus saudara sampaikan. Pokok caranya yang supel, yang sopan. Jangan menegur orang sampai orang itu merasa dihina, tapi menegur orang dengan cukup simpati dan tawakal serta ikhlas. Ibn Atha'illah As-Sakandari, pengarang kitab apa itu namanya, Al-Hikam, beliau berkata, idfin nafsaka fi ardil khumul fa kullu ma lam yudfan la yatimmu natajuh. Kata-kata ini indah sekali buat ahli tasawuf. Ini dijadikan alif ba ta'nya ahli tasawuf. Kalau orang mau masuk kalangan tasawuf, mau dites lebih dulu, ini orang congkak apa tidak, takabur apa tidak. Seorang murid datang kepada gurunya, dia bilang, Pak Guru, saya akan mondok di sini. Kalau ahli-ahli tasawuf ngetes, oh, udah ada tempat di sini. Kalau kamu mau bantu bisa. Kalau kamu mau cuci WC bersihkan WC, ya mari duduklah. Kalau itu mau congkak, saya mau mondok kok, mau bayar kok, pakai disuruh bersihin WC. Kalau begitu tidak mau. Kata, ini memang bukan orangnya. Kadang-kadang itu murid ketuk pintu di bawah, gurunya mengambil air kobokan, air bekas-bekas cuci tangan disiramkan dari atas kepada kepalanya muridnya ini, sampai basah semua. Dia tetap ketuk pintu, sambil kuyup basah dia masih ketuk pintu, tidak bergerak sama sekali semangat untuk ihtiram kepada gurunya. Akhirnya dibukakan. Dia tanya, kau tadi kenapa kok begini? Entah ya, barangkali ada orang tidak sengaja melepaskan air dari atas. Dia bilang, sebenarnya yang melepaskan air itu saya. Dan kau saya tes. Ini psikotesnya. Dia mau tes jamnya jiwa. Dan sekarang mari, ini kopiahmu baru, piyamamu yang baru, sarungmu yang baru, semua ambil dari sini. Engkau boleh belajar. Engkau memang betul orang pantas dikasih ilmu. Itu testingnya orang-orang dulu-dulu, tapi di kalangan tasawuf. Sekarang itu mungkin ya tidak laku begitu. Kalau saudara ngetes anaknya orang dengan begitu, wah insya Allah jadi lain tompo nanti, salah tompo. Sebab ini tawadhu sudah ada sekarang. Mana ada orang muslimin tawadhu?
Itu sebabnya Ibn Athaillah tadi berkata, idfin nafsaka fi ardil khumul. Tanamlah dirimu dan jiwamu itu di dalam tanah Asor. Pendemen awakmu di dalam tanah Asor. Sebab segala sesuatu yang tidak dipendem tidak bisa tukul. Kalau kamu mau tukul baik, tanam. Tidak ada orang nanam mangga di atasnya talang. Kena panas, kena itu kering dia. Walaupun dihujani 1 hari 10 kali. Jadi mesti kena tanah, dimasukkan di dalam tanah. Itu simbolik bagi kalangan tasawuf. Kita tidak usah sampai begitu ya, tawadhu biasa saja. Artinya jangan merasa diri lebih baik dari orang lain. Jangan merasa diri lebih harus dihormati dari orang lain. Jangan mau disalami orang dulu. Salamlah kalau perlu lebih dulu. Saudara dapat 2 kali pahala. Jadi itu termasuk tawadhu. Nah, sekarang zamannya tawadhu ini tidak ada. Apalagi kalau dia ada kedudukan, ada pangkat, ada apa. Wah, itu tawadhu. Rodok-rodok perlu diprihatinkan oleh mereka itu. Kadang-kadang sudah tahu ini orang tamu nunggu, malah tidak dilayani. Kesian ini orang nunggu, menghabiskan waktunya. Jadi tawadhu ini termasuk salah satu faktor penting bagi cabang-cabang iman yang harus bersemayam di dalam dada seorang pemuda dan pemudi di zaman ini. Al-haya yang ke-20, yang ke-21. Al-haya, malu. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada malu itu bercampuran dengan manusia melainkan dia membawa kepada kebaikan. Selamanya itu malu membawa kepada kebaikan. Gadis yang cukup malunya, pemuda yang cukup malunya, itu mesti menjadi gadis atau pemuda yang baik. Pasti. Tetapi yang kekurangan malu, pasti akan menjadi tidak baik. Jadi pakaian seorang yang ada malunya dengan pakaian orang yang tidak ada malunya bisa kentara. Dari jauh saja sudah kentara. Malah Rasulullah SAW dalam beberapa waktu menuding, hadza libasu man la khalaqa lah. Iki pakaiane wong-wong sing ndak kaduman apa kono akhirat mbok ning ngene iki. Melihat modelnya. Jadi sampai kepada pakaian itu pun pemuda dan pemudi harus sebagai mukmin ya. Saya katakan sebagai mukmin. Kalau tidak mukmin saya tidak bicarakan ini. Saya perlu sama saudara-saudara dan adik-adik saya yang mukmin. Sampai kepada pakaian pun dia harus bisa mengatur. Sebab dia haya, dia ada malu. Malu dilihat orang begini. Masa saya berpakaian, kutang saya kelihatan dari 20-30 meter. Saya malu. Sedang saya dilarang oleh Allah berbuat begitu. Setidak-tidaknya saya malu pada Allah yang melihat. Malu pada malaikat yang ada di tepi kanan kiri saya. Malu kepada teman-teman saya. Malu kepada orang. Itu haya. Dan ini haya tidak masuk di dalam dada seorang melainkan dia membawa kebaikan. Jadi sampai kepada pakaian, sepatu, mengatur sepatu, mengatur selop, mengatur terompak, itu termasuk ada hayanya, mesti ada haya. Ada sepatu tingginya kira-kira sakilan. Yang memakai itu orang laki, anak muda. Kesian, saya sendiri kadang-kadang melihat, maaf saudara pemuda yang saya lihat, kalau barangkali saya ketemu dengan saudara, saya lihat apakah tidak berat, nyeret sampai kaki. Apa sebab? Dia kira dia ini sudah bertaklid kepada sesuatu yang dianggapnya besar dan aneh dan baik. Karena dia sebenarnya kosong, dia tidak pernah melihat bagaimana sandalnya Rasulullah SAW. Manusia yang menguasai jagat raya ini, dia punya fadilah, dia punya fadl dan kehormatannya. Itu manusia sandalnya tipis, biasa saja. Malah kadang-kadang itu dia punya pegangan kaki antara ibu jari kakinya itu putus, dijahit sendiri. Itu orang yang jalan dengan perhitungan. Kenapa kita tidak ikut beliau?
Apa salahnya itu orang yang dijadikan oleh Allah uswatun hasanah kok kita tidak ikuti? Dan kita terlampu jalan nyeret kaki, berat. Tomitnya saja segini, bagaimana tidak berat? Saya ini kadang-kadang dalam hati saya ini nangis, mau negor. Jangan-jangan dia nanti perasaan tidak enak kepada saya. Sudah celananya itu kena kepada jalan, juga tingginya tumit kakinya itu segini, sepatunya. Kadzalik perempuannya. Itu termasuk masalah malu perlu diatur. Itu mestinya malu. Apalagi baju yang pakai ada gambar gadis, gambar itu ada perempuan, ada laki-laki, ada orang kitaran di belakang. Itu nanti orang kan lihat, apalagi dia kalau sholat Jumat. Sering-sering kita lihat sholat Jumat ini ada orang di muka kita, ada gambar jantung hati, ada gambar panah dengan hati, dengan sholat. Itu perlu diperhitungkan, saudara-saudara. Itu minal haya. Ini malu. Dalam soal ini saya kira paling baik teladan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Ya kita pelajari sajalah bagaimana clear pakaiannya, bagaimana jalannya, bagaimana sandalnya, bagaimana semuanya. Itu saja kita pakai ukuran. Sebab itu manusia memang sengaja dijadikan kocok benggolonya manusia. Jadi sudah jelas. Tidak usah kita cari jauh-jauh. Tidak usah kita tolak-tolak lagi sudah. Kalau kita tolak-tolak nanti ketemu yang tidak-tidak. Yang ke-22, tauqirul kabir. Menghormati yang lebih tua. Dan sambungannya yang ke-23 dan penutup, belas kasihan kepada yang lebih muda. Jadi satu masyarakat, kalau ada dua faktor ini, pasti masyarakat itu beriman. Orang yang lebih tua dihormati, orang yang lebih muda disayangi. Cocok apa tidak cocok ini ajaran Nabi Muhammad SAW? Sebagaimana itu masyarakat bisa harmonis, bisa saling kasih sayang dan hormat. Kalau yang tua tidak diajeni, yang muda dikemusuh, bagaimana akan terjalin satu mahabbah? Dan bagaimana ada keserasian di dalam masyarakat seperti itu? Sudah jelas tidak akan ada keserasian. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqa." Bukan dari kalangan kita orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua daripada kita, yang tidak kasih sayang kepada yang lebih muda daripada dia, dan tidak tahu harganya orang-orang yang ulama di tengah mereka. Laisa minna. Sebab apa? Sebab masyarakat itu sudah tidak bisa dijamin keserasiannya. Sudah pasti terjalin satu benci-membenci. Sebab yang tua yang merasa dikurang ajari oleh anak muda, dia merasa gelo. Yang muda yang merasa tidak disayangi oleh yang lebih tua, dia merasa mau bedal saja. Sebab yang muda kalau tidak merasa betul, bukan memikirkan, ya ini merasakan, kerasa bahwa dia ini betul-betul disayangi, baru dia bisa senang. Bisa itu timbal balik mahabbah kepada yang lebih tua akan ada. Jika tidak, maka itu tidak mungkin terjamin. Ma'asyiral muslimin. Di samping itu ada yang bersifat minus, yaitu kita harus meninggalkan segala sombong dan merasa bangga diri. Tarkul ujub wal kibir, itu juga termasuk. Juga meninggalkan hasad, tinggalkan aturan hasud menghasut. Melihatan saudaranya mendapat nikmat, dia hasud, dia tidak senang. Itu termasuk daripada iman, kita tinggalkan itu. Meninggalkan obok, meninggalkan perangai dan tabiat suka marah, harus kita tinggalkan. Menggenapi iman dan cabang-cabang iman di dalam hati. Kalau kita bisa tinggalkan sombong dan congkak,
meninggalkan hasud dan dendam, meninggalkan marah, dan akhirnya meninggalkan sifat khianat. Itu daripada cabangnya iman yang bersemayam di dalam hati. Kita harus meninggalkan sifat khianat. Khianat itu banyak cabangnya. Khianat kepada keluarga, khianat kepada orang tua, khianat kepada istri, khianat kepada negara, khianat kepada teman, khianat kepada murid. Jadi guru yang khianat kepada murid itu artinya guru yang mencuri-curi waktu atau membolos tanpa ada alasan yang betul. Nanti dia bilang saya sakit, kasihkan pada guru kepala, dibaca oh ya fulan sakit. Dia tidak tahu bahwa ini orang tidak sakit. Khianat. Khianat kepada murid. Sudah pasti nanti muridnya tidak sayang kepada guru itu. Walaupun gurunya kira murid tidak tahu, tapi nanti Allah akan menaruh dalam hati murid itu tidak ada mahabbah. Suami yang tidak amanat kepada istri, baik dalam belanja, baik apa, dia punya duit, dia bilang pada istrinya saya tidak punya duit. Khianat. Lama-lama istrinya juga tidak akan mesra kepada. Istri mengkhianati suami juga. Jadi meninggalkan khianat itu termasuk pelengkap daripada cabang iman yang ada di dalam hati, yang menyebabkan seorang pemuda, pemudi tidak akan kena penyakit lesu dan lemes. Dan yang akhir, sifat sayang, sifat menyukai untuk orang lain seperti menyukai untuk dirinya. Jadi kalau kita umpamanya suka mempunyai satu tempat yang baik, kita jangan menghalang-halangi orang lain mempunyai tempat yang baik. Kita punya kendaraan yang baik, kita juga jangan menghalang-halangi orang lain mempunyai kendaraan yang baik. Misalnya satu alat menyebabkan macetnya sepeda motor, saya tahu itu alat akan dipakai oleh teman saya biarkan, biar sepedanya macet, asal sepedaku tidak. Ini namanya orang yang suka dirinya lebih dari orang lain. Mestinya sebaliknya, suka pada orang lain seperti suka kepada dirinya. Jadi saya mesti bilang, dek, ini nanti menyebabkan Anda punya motorcycle ini macet. Ini namanya uhibbuhu mithla ma uhibbu li nafsi. Ma'asyiral muslimin, saya kira diktat kedua ini sudah saya jelaskan.